Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi. Jadi sebenarnya komunikasi antar pribadi itu adalah suatu penyampaian atau penerimaan pesan antara dua orang yang memiliki hubungan pribadi, atau lebih spesifiknya lagi, orang tersebut menganggap orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai objek. Jadi ini lebih ke komunikasi pribadi ya. Terus selanjutnya yang kedua itu ada ciri-ciri. Jadi ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi ini, yang pertama itu terbuka. Terbuka itu maksudnya itu jadi pihak yang menanggapi komunikasi menanggapinya dengan orang lain gitu. Jadi dia mau mendengarkan. Terus yang kedua dukungan. Dukungan ini jadi maksudnya terbuka untuk komunikasi yang efektif, yaitu lebih lanjut. Dan yang ketiga itu ada empati, berarti merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus selanjutnya itu ada sifat dari komunikasi antar pribadi. Itu yang pertama verbal. Verbal itu jenis komunikasi tertulis atau lisan yang bisa dikatakan sebagai komunikasi yang mudah ya untuk dilaksanakan. Terus yang kedua itu ada non-verbal. Itu jenis komunikasi dengan menggunakan isyarat tubuh. Jadi isyarat tubuh ini seperti misalnya senyum, gestur, ataupun kode mata. Terus selanjutnya itu ada jenis dari komunikasi antar pribadi. Itu yang pertama jenis komunikasi suami istri, itu menyangkut hal-hal pribadi. Jadi hanya dilakukan oleh suami dan istri saja. Terus yang kedua perkenalan. Perkenalan ini adalah jenis komunikasi yang digunakan untuk perkenalan. Terus yang ketiga ada persahabatan. Ini jenis komunikasi antar orang yang memiliki teman. Jadi ini bisa dikatakan sebagai hal-hal pribadi dalam pertemanan. Dan yang keempat itu ada komunikasi orang tua dan anak. Itu menyangkut mengenai hal-hal mungkin kepentingan sekolah atau kuliah. Terus selanjutnya yang terakhir ada manfaat dari komunikasi antar pribadi. Itu yang pertama, kita dapat mengetahui dan mengenal lingkungan sekitar. Jadi karena kita terbuka. Yang kedua, kita dapat mengubah pandangan orang terhadap diri kita sendiri lewat komunikasi antar pribadi. Jadi orang dapat mengetahui diri kita melalui komunikasi yang terjalin dengan baik. Terus yang ketiga itu ada menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Tentunya ini hal yang sangat penting karena kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang terakhir, komunikasi antar pribadi dapat membuat kita mengenal diri sendiri dan tahu bagaimana untuk bersikap. Karena pada dasarnya kita membutuhkan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.